Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu an-nadim sallallahu an-nadim sallallahu an-nadim sallallahu sallallahu an-nadim sallallahu an-nadim sallallahu an-nadim sallallahu sallallahu an-nadim sallallahu an-nadim sallallahu استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Masjid Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan keterangan dari kitab Nashaihud Diniyah, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada malam ini, pada detik ini, pada saat ini masih dikaruniai Allah kesehatan zahir lan batin, kesehatan jasmani rohani, sehingga kita bisa hadir. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Berbagai macam materi yang sudah kita bicarakan, mulai dari kita berbicara tentang kitab Nashaihud Diniyah yang Kamis yang lalu, kita berbicara tentang tanda-tanda
atau indikator orang yang disebut dengan as-shodiqin, atau tanda-tanda atau indikator orang yang disebut dengan al-kadzibin, atau materi-materi yang lain yang ada kaitannya dengan sholat, yang ada kaitannya dengan peningkatan di bulan Rajab. Sekarang kita masuk di dalam bulan apa? Sya'ban. Ya, maka dari itu materi atau pembahasan yang kita bahas pada kesempatan ini terlebih dahulu kita isi dengan tanya jawab. Ya, kenapa? Karena dengan tanya jawab problematika materi yang sudah kita berikan, kita bahas, apa sudah paham, atau materi-materi yang lain, apakah sudah paham, atau peningkatan ibadah yang kita lakukan ini apa sudah meningkat, atau belum meningkat, atau standar biasa dengan kita melakukan kajian mulai dari hari Senin, begitu juga hari Sabtu, begitu juga hari Kamis, atau mendatangkan penceramah dan sebagainya. Maka dari itu kesempatan yang baik ini kita isi dengan tanya jawab materi yang kita bahas mulai dulu ya toh, sampai hari ini. Mungkin yang kita bahas itu masih belum paham secara optimal atau sudah paham dan lain sebagainya. Untuk itu pertanyaan pertama saya berikan kepada Pak Amirin. Silakan Pak Amirin bertanya. Terserah bertanya tentang apa, monggo silakan. Yang ada kaitannya dengan perasaan peningkatan di dalam diri, yang ada kaitannya dengan problematika dirinya sendiri dalam rangka untuk peningkatan amal. Apa yang ditanyakan? Monggo silakan. Ya, menyeluruh ya. Ya, jadi yang ditanyakan adalah menata hati dalam rangka menghadapi nafsu amarah. Memang nafsu amarah ini tugasnya untuk mempengaruhi. Tugasnya nafsu amarah untuk mempengaruhi ketika seseorang itu mau melakukan kebaikan, mau berjamaah, ada unsur kemalasan, mau melakukan puasa Senin Kamis, tidak istiqomah, mau memanfaatkan di bulan Rajab untuk peningkatan amal sampai Rajabnya sudah selesai kok belum meningkat. Begitu juga sekarang bulan Sya'ban, ya toh, Sya'ban lebih tingkatkan lagi. Kalau di bulan Rajab adalah katakanlah kalau peningkatannya itu 70%, sekarang kita tingkatkan menjadi 80% misalnya kalau di persentase. Sekarang di bulan Sya'ban, sebentar lagi kita masuk di dalam bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan juga seperti itu, ya loh? Dan sebagainya. Nah, memang apa yang ditanyakan oleh Pak Amirin di dalam Al-Quran dikatakan wama ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratu bisu illa ma rahima rabbi
Inna rabbi laghafurur rahim. Wa ma ubarri'u nafsi. Saya tidak membiarkan nafsuku. Artinya apa? Artinya nafsu ini selalu bergejolak. Selalu tujuannya nafsu amarah bagaimana seseorang itu jangan sampai melakukan kebaikan. Sebaliknya, seseorang itu dimotivasi untuk melakukan amal yang tidak baik. Tapi di sisi yang lain ada yang namanya nafsul mutmainnah. Ya, ada nafsu mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu nafsu yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Ya, wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, aku ilhamkan, aku masukkan di dalam diri seseorang itu fujur. Fujur ini termasuk nafsu amarah. Kemudian yang nomor 2, wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Taqwa, nilai-nilai kebaikan juga dimasukkan di dalam diri manusia. Sisi lain, yang kanan menarik kebaikan, yang kiri menarik yang tidak baik. Bagaimana dalam rangka untuk mengendalikan nafsu amarah? Pertama, kita harus punya ilmu. Ilmu, setelah itu amal, setelah itu istiqomah. Pertama kita harus punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu memang nafsu amarah itu selalu memotivasi, mendorong kepada hal yang tidak baik. Sehingga ketika kita mau kebaikan, ada males, ingat tugasnya nafsu amarah adalah memang menghalang-halangi seseorang untuk melakukan satu kebaikan. Ya. Bagaimana kalau kita dihadapkan seperti ini? Tadi, ilmu pertama. Karena dengan ilmu itu tahu ini yang baik, ini yang tidak baik. Karena dengan ilmu itu tahu ada yang namanya khotir. Khotir rahmani, khotir nafsi, khotir syaiton. Kerentek. Ada kerentek baik, ada kerentek yang tidak baik. Ya, ada khotir nafsi, ada khotir rahmani, ada khotir syaitoni. Atau pernah hatinya untuk berbuat baik, pernah hatinya tahu khotir kerentek, pernah berbuat yang tidak baik, pernah males, pernah Pak Tom? Males itu ada pernah Pak, toh ini emosi, marah, mangkel, pernah? Ya. Jadi bagaimana caranya untuk mengendalikan agar nafsu amarah yang ada di dalam diri kita ini mampu kita dominasi, mampu kita kendalikan? Pertama, ilmu. Makanya ilmu itu thalabul ilmi faridatun. Cari ilmu itu wajib. Sampai mana wajibnya itu? Minal mahdi ilal lahdi. Sampai keluar dari perut ibu, sampai meninggal. Mengapa demikian? Karena kemarin kita sudah berbicara. Kadang-kadang sholat itu kita lakukan secara ghaflah. Kadang-kadang sholat itu kita lakukan secara yaqdha. Kadang-kadang sholat kita lakukan salah hudud. Kadang-kadang sholat kita lakukan secara al-ghaibah. Macam-macamnya sholat. Sehingga apa? Sehingga dengan ilmu, ya, maka dengan ilmu ini menambah pengetahuan.
Contoh, barang siapa yang membaca sholawat 1 kali mendapat rahmat keberkahan 10 kali. Akhirnya apa? Akhirnya termotivasi untuk membaca sholawat. Misalnya kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran 1 huruf. Berapa nilainya Pak Kirin? Ya, 1 huruf ada nilai pahalanya. Kalau di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, di sana diterangkan ketika kita membaca Al-Quran, kita baca di dalam sholat. Ya, Al-Quran kita baca di dalam sholat. Setelah kita membaca Fatihah, kemudian baca Al-Quran, surat pendek-pendek atau surat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Ya, di dalam kitab Risalatul Mu'awanah itu diterangkan 1 huruf kita baca di dalam sholat. Sholat kita lakukan dengan berdiri, ada 100 kebaikan. 1 huruf kita baca di dalam sholat. Sholat kita lakukan dengan duduk karena kondisi 50 kebaikan. Kita baca Al-Quran di luar sholat, tetapi kita punya wudhu, ya, maka 1 huruf 25 kebaikan. Kita melafalkan Al-Quran tadi dalam kondisi batal, ya, tapi kita bisa punya hafalan, kita baca 1 huruf 10 kebaikan. Itu akan termotivasi kita untuk baca Al-Quran. Atau di dalam Al-Quran dikatakan wadzukurullah dzikran katsira wasabbihu bukrata wa asila. Zikirlah kepada Allah dan zikir yang baik. Nah, itu ilmu. Jadi pertama, untuk pengendalian nafsu amarah, manusia harus punya ilmu. Makanya menuntut ilmu tidak ada batasnya. Minal mahdi ilal lahdi. Keluar dari perut ibu sampai meninggal. Itu ilmu. Makanya ilmu itu adalah di dalam definisi di dalam kepentingan yang lain. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Seseorang yang melakukan ibadah tanpa didasari dengan ilmu, a'maluhu mardudatun, ibadahnya ditolak dan tidak diterima. Nah, itu menunjukkan bahwa ilmu adalah sangat penting. Kita jamaah karena punya ilmu. Kita sholat, ya toh? Sholat apa? Sholat sunat rawatib karena punya ilmu. Kita mendahulukan yang wajib, ya toh? Kita mendahulukan yang wajib, sholat yang wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita optimalkan dengan ibadah di masjid, itu karena ilmu. Ya toh? Nah, semua amal yang kita lakukan itu berdasarkan ilmu. Tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbal. Kita tahu macam-macam nafsu, nafsu amarah, nafsu musawila, nafsu lawama, nafsu mardiyah, nafsu macam-macam karena punya ilmu. Sebelum kita puasa harus punya ilmu. Sebelum kita puasa sunat harus punya ilmu. Ya toh, macam-macamnya tadi kita punya ilmu. Jadi pengendalian nafsu, niat yang nafsu yang kurang baik di dalam diri kita ini harus dikendalikan dengan ilmu. Pertama, kalau sudah punya ilmu harus diamalkan. Bagaimana pengendalian nafsu agar nafsu amarah yang ada di dalam diri kita itu mampu kita kendalikan? Antara lain puasa sunnah. Puasa Ramadan berapa bulan Ramadan? Satu bulan. Puasa Ramadan 1 bulan untuk pengendalian ibadah 11 bulan. Kalau kita sudah melakukan puasa Ramadan 1 bulan, tetapi kondisi nafsu yang ada dalam diri kita itu masih sulit kita kendalikan, kita imbangi dengan puasa Senin, Kamis. Lalu sudah puasa melakukan Senin, Kamis, sudah sering kita lakukan, sudah mudah apa, sudah istiqomah,
Ya toh, kita barengi dengan puasa tengah bulan 13, 14, 15. Kalau itu sudah kita lakukan, tapi nafsu ini masih berat, mendominasi, meminit, mengatur nafsu ini supaya enak, masih sulit. Kita imbangi dengan puasa apa? Puasa jauh. Satu hari puasa, satu hari tidak puasa. Pernah Pak puasa Daud? Belum pernah. Pak Amirin pernah puasa Daud? Belum pernah. Sulit ya. Ya, ya. Tapi puasa Senin Kemisnya Pak tuh istiqomah. Tadi puasa. Ya. Ya. Jadi itu salah satu upaya. Salah satu upaya dalam rangka pengendalian nafsu itu satu ilmu, kita menuntut ilmu, setelah dapat ilmu, ilmu kita amalkan. Ilmu tidak hanya sekedar untuk pengetahuan saja, kognitif, ya toh, tapi harus kita praktekkan psikomotor. Ya toh, jadi menuntut ilmu ada 3 aspek, kognitif, afektif, psikomotor. Kita melakukan kajian seperti ini ada 3 aspek. Kognitif, kognitif itu memberikan pengetahuan pada logik, pada akal. Oh ini. Setelah ngerti, ya toh, setelah ngerti kita praktekkan motorik. Kognitif, afektif, sikap kita ketika kita melakukan kajian ini, sikap kita semangat, mendengarkan, bertanya. Dan yang nomor 3 adalah psikomotor, praktek. Gitu, jadi jawabannya untuk mengendalikan nafsu yang ada di dalam diri kita itu ilmu, amal itu kita cocokkan dengan pengendalikan nafsu antara lain puasa Senin, Kamis. Setelah puasa Kamis, apa yang kita lakukan? Mudawamah. Apa mudawamah itu? Istiqomah. Amalan yang mudawamah disebut dengan wirid. Apa wirid itu? Sesuatu yang diulang-ulang. Namanya wirid. Istiqomah. Kalau sudah wirid, kalau sudah istiqomah, muncul warid. Apa warid? Cahaya. Cahaya yang diberikan oleh Allah di dalam hati seseorang, dengan cahaya itu, cahaya kemakrifatan. Cahaya untuk mengenal ketuhanan. Cahaya untuk mengenal sesuatu yang halus. Misalnya, dengan sholat berjamaah rutin, akhirnya muncul nilai kesabaran. Misalnya, dengan jamaah rutin, akhirnya muncul kesenangan dalam hati. Ya, itu namanya nur, atau namanya hal, atau namanya warid. Ketika seseorang itu sudah melakukan amal yang dilakukan terus menerus. Jadi kesimpulannya Pak Amirin, bagaimana caranya untuk mengendalikan nafsu amarah yang ada dalam diri kita ini? Ilmu, amal, istiqomah. Yang sulit apanya Pak Amirin? Ilmu, amal, istiqomah ini. Ilmu, amal, istiqomah. Yang agak sulit apa? Ilmu, amal, istiqomah. Apa yang berat? Istiqomah. Itu. Ya. Oke, sekarang jenengan yang tanya. Akan maju. Nah, supaya dengar. Apa? Maju balik. Maju balik. Ya, monggo. Sholat. Ya, terus? Ya.
Oke. Jadi yang ditanyakan bagaimana diri kita ini connect kepada Allah. Ya toh? Supaya connect kepada Allah dibantu dengan zikir dalam hati. Salat ya toh, lughatan adzikir. Ya toh, ad-du'a. Ya toh, salat lughatan ad-du'a. Kemudian aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ya, ketika sholat diharapkan ingat. Tapi di luar sholat kita juga harus ingat. Supaya ingat terus, ya toh, diimbangi dengan zikir qalbi. Artinya Allah, Allah, Allah. Kita melihat tumbuh-tumbuhan, ingat Allah. Kita melihat masjid, ingat Allah. Kita melihat kehidupan sosial, ingat Allah. Tadi ada hujan, ingat Allah. Jenengan datang ke sini, bisa duduk, bisa berbicara, ingat Allah. Bisa duduk ini, kenapa kok bisa duduk? Karena maunah pertolongan dari Allah. Berarti setelah kita bisa berjalan, bisa duduk, bisa ke masjid, ingat Allah dan mengucapkan alhamdulillah. Jadi di dalam hati selalu diisi dengan zikir Allah, Allah. Dalam hati. Ya toh? Kenapa kok di dalam hati? Karena ketika manusia mau nazar atas sampai kaki tidak bisa bergerak. Yang bisa bergerak hatinya. Akhirul kalam la ilaha illallah ta'ala jannah. Ketika seseorang itu mau meninggal dunia, hatinya Allah ta'ala jannah. Makanya itu harus dimudawamakan. Terus menerus. Mau tidur hatinya Allah, Allah, Allah. Sampai tidur. Ke masjid hatinya Allah, Allah. Ya, di mana saja berada. Di samping hatinya, pikirannya, tafakur, ya toh, tadi duduk, alhamdulillah, bisa duduk. Berdiri, alhamdulillah, bisa duduk, bisa berdiri. Bernafas, alhamdulillah, bisa bernafas. Banyak bersyukurnya karena Allah memberikan ma'unah. Allah memberikan apa? Rahmat. Kul bifadlillah wa birahmati. Kul katakanlah Muhammad. Bifadlillah, bifadlillahi wa birahmati. Kul katakanlah wahai Muhammad. Dengan karunia dan rahmat Allah kita bisa ke masjid. Kalau dengan tidak karunia nggak bisa. Kalau bukan tidak dengan karunia dan rahmat tidak bisa. Kita bisa ke masjid, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa sadar diri, bisa duduk, bisa melihat apapun. Akhirnya kita sadar diri ke masjid, mau sholat jamaah, mau duduk-duduk di sini, itu karena fadl dan rahmat Allah. Fabidzalika falyafrahu. Dengan diberikan panjenengan bisa duduk di sini, bisa mendengarkan, bisa melihat, gembiralah, senang, bersyukur. Ya Allah. Ya toh? Bersyukur, senang secara lisan alhamdulillah, secara hati ini dari Allah. Secara perbuatan panjenengan datang ke masjid ini. Harus bersyukur. Fabidzalika falyafrahu. Dengan diberikan kesehatan jasmani rohani, bisa datang ke masjid, bergembiralah, bersyukurlah. Ya toh? Itu lebih baik dengan apa? Ya toh? Dengan apa yang lebih baik itu. Dengan apa yang kita kumpulkan. Jadi,
Ya toh? Bisa ke masjid, alhamdulillah. Bisa berdiri, alhamdulillah. Bisa mendengar, alhamdulillah. Kenapa? Karena tadi disuruh gembira, disuruh bersyukur. Falyafrahu fabidzalika falyafrahu. Dengan diberikan satu kesehatan jasmani, bisa duduk, bisa ke sini, bisa mendengar, itu semuanya dari Allah. Kalau tidak dari Allah tidak bisa. Namun gitu. Bun, paham? Oke. Atau silakan. Ya. Ya. Maksudnya macam-macam gimana? Enggak apa-apa. Supaya tidak bosan. Ada membaca Ya Rahman Ya Rahim Asmaul Husna, ada yang membaca Sallallahu Alaihi Muhammad, ada yang membaca La ilaha atau yang Subhanallah Alhamdulillah La ilaha illallah. Bermacam-macam bacaan itu supaya tidak jenuh. Apa jenuh? Bosan. Ya, tetapi yang dimudawamakan Allah, Allah sama Sallallahu Alaihi Muhammad, sama istighfar, istighfar, sholawat, la ilaha illallah, supaya tidak jenuh. Ya toh? Tapi tiga hal jangan ditinggalkan. Istighfar, berapa istighfarnya Pak Tom? 24 jam. Minimal 24 jam berapa? 200. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar yang pendek. Astagfirullahaladzim, innahu kana ghafar. Ya Rahman ya Rahim. Subhanallah wa bihamdi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Atau astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Atau setelah sholat itu astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum atau astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'min al ahya'i wal amwat istighfar astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullah minimal 100 200. Setelah itu salawat khidir sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minimal setiap sholat 200. Apa? Ya, ya, iya, nggak apa-apa. La ilaha illallah 165 itu supaya kita terbiasa. Itu untuk melatih lisan, melatih hati, melatih perbuatan. Nek wis paham, meneng tok ini dikit. Menyadari diri, ya Allah, diri kita itu lemah. Ya Allah, bisa bernafas karena Engkau. Ini juga zikir. Sampai duduk di sini, zikir. Sampai menyadari diri, zikir. Sampai berdiri, alhamdulillah, zikir. Ya toh? Wa dzikrullah dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Sampun ya? Ada yang lain? Sampun? Yang penting diamalkan. Pak Tawisa, sudah. Ada lagi? Monggo. Ya, monggo Pak Amirin, silakan. Ya. 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 Istighfar. Istighfar. Setiap sholat kita disuruh istighfar, ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya. Dosa yang sadar, dosa yang tidak sadar, dosa yang besar, dosa kecil. Setiap sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan saya bertobat, tidak akan mengulangi dosa-dosa yang saya lakukan. Sudah beres. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah hebat. Dosa sak donya ini, tapi kalau dirinya menyadari bahwa dirinya itu dosa, mau tobat dan tidak mengulang,
beres. Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah adalah Ghafurur Rahim. Tidak boleh ada kemamangan. Ya opore, gak boleh. Ya apa dosa saya gak boleh. Yang penting istighfar, bertobat dengan makuna Allah, fatawakkal Allah. Makanya ada yang namanya roja, ada yang namanya khauf. Roja mengharap kepada Allah, khauf adalah takut. Tapi tidak boleh takut terus. Tapi tidak boleh roja terus. Di antara itu. Ya, jadi kalau sudah kita bisa istighfar, ya, dengan zahir dan batin, percaya Allah itu yang Ghafurur Rahim. Allah Ghafurur Rahim, Allah Ar-Rahman Rahim. Dosanya apapun, tapi kalau sudah menyadari Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang penting zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, istighfar dan mohon maaf kepada Allah dan tidak mengulangi apa yang dilakukan. Itu sudah beres. Itu namanya taubatan nasuha setiap zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ampun ya. Mudah-mudahan materi yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahil alamin. Allahumma waffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.